Iya. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Di sini kita akan membicarakan tentang Pengalaman kena Covid. Deng 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 deng. Jadi di sini Tanya kita akan langsung mulai. menjawab mengenai pertanyaan dari teman-teman atau juga dari keluarga terdekat dan orang-orang terdekat kita selama inilah ya, Selama kita Covid. Ya, selama kita Covid kemarin. Oke, pertanyaan yang pertama adalah awalnya Awal tahu positif corona gimana? Waktu itu tanggal 24, sekitar tanggal 24 Desember, November. 24 November, kakek malam-malam minta dianterin ke rumah sakit karena sudah mengalami Gejala-gejala sesak di ulu hati, terus juga kakek ngerasa pusing gitu ya. Karena kakek kan juga punya penyakit darah tinggi, asma ya. darah tinggi sama asma, jadinya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, prosedur di rumah sakit diminta swab. Nggak diminta swab sih, emang prosedurnya di swab ya. Harus swab. Akhirnya dari swab itu baru ketahuan deh tuh kakek positif corona waktu itu. Dan akhirnya ya udah deh, orang-orang yang nganterin pasti harus di swab juga. Oke. Dan yang nganterin abang. Yang nganterin ya supir. Kakek di seat depan. Pertanyaan kedua, swab karena apa? Ya jelas itu tadi, kalau saya pribadi karena drivernya kakek waktu ke rumah sakit. Dan akhirnya karena dinyatakan positif juga, akhirnya anggota satu rumah di swab. Harus di swab juga, termasuk Mauli dan Ashraf. Mamaku juga, ayah juga, adik aku juga. Dan uniknya yang positif adalah Mauli, Ashraf, dan Mama. Dan ayah dan Sidik tidak. Iya. Padahal itu ruang lingkup keluarga yang sempit. Iya. Ya kan? Karena ayah dan Sidik merokok. Anehnya setiap perokok itu kadang-kadang suka negatif gitu kalau Om Teguh juga loh. Iya. Om Teguh juga yang di depan rumah. Om juga. Yang satu rumah sama kakek, maksudnya yang dekat. Itu yang satu rumah sama kakek itu negatif. Walau alam ya, negatif karena apa? Tapi asumsi aja. Kalau perokok itu lebih kebal daripada tidak perokok. Ayo kita merokok. jangan ditiru. Nggak boleh, nggak baik. Pertanyaan ketiga, swab bayar nggak? Kemarin swab nggak bayar, puskesmas. Gratis dari puskesmas, karena diminta juga itu apa sih, kartu keluarga, KTP, dan BPJS. Kayaknya karena BPJS itu jadi gratis. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, gejala awalnya gimana? Sebelum swab sih sebenarnya yang dirasain sempat demam juga. Kamu juga? Iya, aku juga ngerasain, aku tuh nggak bisa nyium. Itu pas kamu udah pergi. Pas setelah aku pergi baru kamu nyium. Kamu pas di hotel? Hah? Pas di hotel ya? Iya, pas kamu kan pergi tuh kan tanggal 5. Aku mulai di sini. Iya. Awalnya aku tuh ngerasanya kayak kayak tenggelam gitu. Kayak di sini tuh kayak kemasukan hidungnya air tuh gitu. Kayak kemasukan air. Perih kayak kemasukan air. Terus udah gitu udah dipakein aroma apapun yang nyengat itu nggak bisa kecium. Pakai minyak kayu putih juga sampai dimasukin gini, nggak kecium. Cuma emang kayak ada panas minyak kayu putih aja, tapi nggak kecium. Udah. Terus? Terus apa lagi? Apa yang dirasain waktu corona? Apa yang dirasain? Bahagia jalan-jalan ya sama Umi ya. Aku ketemu teman baru di sana. Aku ketemu teman baru, ketemu Om juga. Terus apa lagi ya? Dari Covid ya, lanjut. Badan pada sakit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Cara daftar isolasi mandiri gimana? Kemarin itu karena emang yang kontak erat ya langsung didaftarin. Iya. Ya kan? Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa punya kontak erat dengan penderita Covid, bisa langsung mendaftarkan aja, karena kan isolasi swab ini kan diadakan sama pemerintah. Khususnya untuk DKI Jakarta ya, oleh Pemda. Jadi ya udah, kita langsung kontak aja itu yang berwajib. Iya. Ya kan? Terus, di sini tuh adalah puskesmas terdekat. Isolasi mandiri maksudnya isolasi cara daftarnya kali ke wismanya. Iya. Nanti tuh mereka tuh yang cariin langsung. Nanti kan dari situ baru deh. Nanti kalau misalnya kita udah di swab,
sudah dinyatakan positif, nanti akan dicarikan tempatnya, apakah kita akan ditaruh di Wisma Atlet kalau di Jakarta ya, ini cuma yang di Jakarta aja, di Wisma Atlet ataupun di Hotel Ibis gitu ya, atau di Wisma Atlet yang di Pademangan gitu kan. Wisma Pademangan, ya, Wisma Kemayoran, di hotel-hotel rujukan juga gitu. Bisa. Tapi itu pengalaman aku kemarin pas kita mau daftar ke sana tuh agak lama. Oh, yang pas kamu ya? Iya, karena kan antri di Wisma Atlet kali ya, nggak tahu juga sih. Terlalu lama. Terus udah gitu servernya juga down kan katanya. Jadi tuh hasil swabnya itu sebenarnya pas punya aku itu agak telat. Jadi yang pas mama pas swab punya kamu itu nggak usah di download. Mama sama Ashraf udah ada hasilnya, ayahku juga udah ada, adik aku juga. Terus hasil aku doang yang nggak ada gitu. Terus katanya sih servernya down. Dan jadi, gini, kalau misalnya ada anak kecil yang positif, dan kan nggak mungkin ya anak kecil diisolasi mandiri sendiri, itu ibunya emang wajib untuk mendampingi walaupun ibunya negatif gitu kan. Dan kemarin kan belum ada hasil, jadi aku asumsikan sebagai pasien negatif hasilnya gitu. Ya, betul. Karena belum keluar hasilnya kan. Oke. Dan terus aku ikut kan ke hotel. Ya. Aku ikut ke hotel, besoknya baru ada hasilnya. Oh gitu, jadi kamu udah di hotel? Udah di hotel, ya, baru ada. Anyway, kan kamu tetap harus isolasi juga karena kan anaknya. Cuma itu mesti ada surat pernyataan kalau kita mau apa tuh digabungin sama pasiennya. Oh iya, positif. Oh kalau misalnya kamu negatif tapi digabungin sama anaknya gitu ya. Oh ya. Harus ada pernyataan kalau aku bersedia untuk ditempatkan di satu tempat. Karena mereka nggak mau ngambil risiko dong. Positif iya, karena mereka nggak mau disalin juga. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, aduh goyang, sorry. Awas kakinya jangan gitu. Diem kakinya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Isolasi mandiri bayar nggak? Enggak, karena itu adalah serangkaian apa ya bahasanya ya? Satu kesatuan memang satu ya? Iya betul. Serangkaian prosedur dari pemerintah lah ya. Dan itu gratis. Alhamdulillah ya, di DKI Jakarta nggak bayar. Coba kalau dari teman-teman yang di daerah, apakah ada yang bayar di daerahnya? Coba bisa di share di kolom komentar ya. Lanjut selanjutnya. Karantina berapa lama? Kalau saya terhitung dari tanggal 6. Sebenarnya masuk sana tanggal 5 tapi terhitung dari tanggal 6. Karena kamu juga lama kan? Apanya? Jadi nggak hari itu pas keluar hasil kamu langsung keluar hasil kan tanggal 4. Kamu baru isolasi tanggal 5. Isolasi ya dijemput tanggal 5, terus mulai tanggal 6. Nggak dijemput? Iya, nggak dijemput. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri ke meeting point. Seperti itu. Agak lama prosedurnya memang. Jadi dari pihak kantor juga udah nanyain terus, karena kita kan meninggalkan kegiatan kantor walaupun bekerjanya WFH gitu ya. Betul. Oke, karantina berapa lama? Oh, itu baru aku ya. Kamu berapa lama kemarin? Aku 7 hari dari awal tanggal swab. 7 hari ya? Kan tanggal 7. Terus masuk ke hotel hari itu juga malamnya, dan keluarnya itu tanggal 17. Ya, bisa beda-beda gitu ya. Ya. Karena aku masuk ke hotel tanggal 10. Terus ada yang unik gini. Yang dari PKC Pasar Rebo itu dia bilangnya 10 hari terhitung mulai tanggal swab. Berarti kan aku kan swabnya tanggal berapa tuh? Tanggal 1 apa? Tanggal 2. Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Berarti kan harusnya kan aku keluar tanggal 12. Nah, tapi dari pihak Wisma Atlet aku nanya lagi dong, konfirmasi. Itu adalah 10 hari terhitung besoknya dari tanggal kedatangan. Karena kan aku di sana kan datangnya malam. Sebenarnya sore tapi malam, nunggunya lama banget. Yang Adit om ya? Om sama sepupu aku, dia terhitungnya dari tanggal swab. Dari tanggal swab ya? 10 hari. Jadi tanggal 13 udah pulang. Iya, cepet ya. Beda-beda. Nah, coba untuk teman-teman yang mungkin bekerja di lingkungan penanganan COVID, coba bisa kalau komentar di bawah. Sebenarnya tuh gimana sih? Harusnya berapa lama sih kita tuh di sana? Ya? Karena kan kalau terlalu lama juga nggak enak dong. Apalagi yang kalau diisolasinya ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan gitu kan. Iya. Oke, selanjutnya. Isolasi mandiri dikasih apa aja di sana? Kalau aku dulu ya. Kalau aku obat-obatan nggak ada. Kemarin itu cuma dikasih vitamin, Vituno, itu 2 kali sehari, dikali 10 hari, artinya 20 tablet. Plus makan 3 kali sehari, 4 sehat 5 sempurna sama air putih. Kalau gitu. aku nggak dikasih vitamin apa-apa.
Bagus. Jadi mau dari rumah. Enggak kasih vitamin sama sekali. Enggak. Sama sekali. Enggak. Oh, gitu. Kecuali kan dokter visit setiap 2 hari sekali di hotel. Nah itu ditanyain gejalanya apa, keluhannya apa. Kalau memang nanti ada, dikasih obat dari situ ya. kalau memang ada gejala nanti baru dikasih. Tapi kalau nggak ada gejala ya udah. Tapi kan karena kita persiapan, kita nggak tahu ya waktu malam atau kita panas ya. Terus kalau kita juga ternyata punya asma tapi kan masih nggak bergejala gitu kan, kita bawa sendiri aja. Ya betul. Jadi teman-teman memang disaranin untuk bawa obat-obatan dan vitamin pribadi. Khawatir gejala atau penyakit apapun yang bisa timbul saat karantina dan nggak ada itu di sana. Di minimalisir. Diminimalisir. Terus selanjutnya tadi perasaan kena covid gimana? Ayo lo. Kena covid kalau yang kita rasain ya gitu aja sih. Kalau kondisi badan ya pasti beda-beda ya orang, ya kan. Cuma yang unik adalah ketika orang itu kena covid, hukuman sosialnya itu sanksi sosialnya itu lumayan tinggi. Jadi apalagi kamu yang pertama ya, kena di rumah ini. Katanya pas aku berangkat ini langsung dicuci semuanya, langsung dicuci, langsung steril. Terus gitu jadi buah bibir masyarakat. enggak buah bibir enggak. Terus diperbincangkan dan masuk berita. Ya enggak lah, masuk lambe turah sih. Enggak lah. Baik banget emang siapa aku. Lambe turah sampai ngeliput. Apa ya? Gitu. Perasaannya kena covid kalau aku sih rasanya pas abang masuk ke RSDC tuh pertama-tama, wah suami aku positif. Sedih ya? Sedih banget. Emang sedih sih karena kan di kejadian itu kan emang kakek meninggal juga. Iya. Jadi sedih banget. Jadi itu tepat hari kakek meninggal tanggal 3. Besoknya hasil pada keluar positif ya kan. Terus lanjut enggak, maksudnya ya cepet aja gitu, kayak semuanya kayak air mengalir. Udah deh, nangis kejer sampai telepon ke mama mertua kan, sampai bilang mama ini gimana gitu. Terus sampai ke teman-teman yang dekat sama aku, sahabat-sahabat aku juga kayak aku minta, aduh gimana nih, gue nggak bisa kalau nggak ada suami di rumah, nggak biasa gitu kan. Lebay gitu ya. Kayak sedih banget gitu. Udah terus setelah kena, pas aku tahu anak aku juga positif kan, itu pas bangun tidur. Jadi pagi-pagi tanggal 10 kan keluar hasil kan. Oh iya, okay. Keluar hasil. Nah terus kan ketahuan tuh kalau mama Ashraf kan positif. Hasilnya langsung keluar. Aku masih tidur tuh, tapi kedengeran kan dari luar kamar tuh kedengeran kalau udah ada hasilnya. Ya aku langsung kayak tiba-tiba langsung kaget bangun, nyamperin, hah bisa, nangis lagi. Jadi tuh selama berapa hari itu hampir seminggu tuh nangis terus kerjaan aku gara-gara covid gitu. Terus pas tahu apa sebelumnya itu kan, sebelum pas di swab itu kayak ada perasaan ini loh, apa sih, kayak dijauhin gitu kayak tuh satu sama lain tuh kayak curiga gitu. Maksudnya tetangga apa siapapun gitu, maksudnya yang mau swab di hari itu tuh gitu. Jadi kayak dicurigin kayak baru batuk dikit covid ya gitu. Ya emang wajar sih. Terus juga pas sudah kena covid juga suges pas sudah kena covidnya perasaan kamu gimana? Pas sudah kena covid ya udah biasa aja, cuma emang kan kendalanya di badan doang gitu. Bukan perasaan itu. Iya aku tahu, aku ngerti maksudnya. Iya. Ya udah biasa aja. Covid kan bisa kena siapapun. Kita juga nggak tahu sebenarnya covidnya datang dari mana, ya kan? Iya. Kita kan asumsi aja covidnya kenanya dari kakek, tapi kan sebenarnya kan bisa jadi enggak. Iya. Ya kan mungkin dari tukang sayur yang lewat atau dari siapa kan kita nggak tahu, ya kan? Dan kita nggak pernah tahu kita itu positif corona kecuali kita swab. Gitu. Terus ya, kalau ada pertanyaan selanjutnya apa? Taruh dulu. Lanjut dulu perasaan dulu ya, karena ini perasaannya mendalam sekali. Jadi ya buat teman-teman kalau ada yang kena corona atau saudaranya kena corona, itu kita harusnya saling menguatkan. Harus disupport, betul. Harus disupport. Bukan boleh sih khawatir, tapi jangan berlebihan, karena kalian tuh gak pernah tahu apakah kalian juga positif atau enggak. Mereka tuh udah ngejalaninnya tuh kayak apa gitu. Tuh.
ya lewati hari-hari itu Ya. kayak gimana. Dan lagi pula corona juga bukan sesuatu yang memalukan ya. Ya bukan aib sih. Bukan aib karena gini loh. Karena kita kan udah menjaga ya kan. Ibaratnya Iya, kita karena udah kita menjaga. itu kita nggak pernah tahu corona dari mana. Beda kayak misalnya HIV. Kita pakai jarum suntik bergantian atau misalnya gonta-ganti pasangan seks gitu-gitu kan lebih jelas. Gimana? Kiat bangkit pasca COVID, kiat bangkit pasca COVID sebenarnya bangkitnya itu lebih ke ini aja sih, ke percaya diri aja. Sebenarnya sih Karena kita lebih tinggi sanksi sosialnya daripada gejala dan gejala fisiknya. penyakitnya. Untuk kita ya, kalau mungkin teman-teman yang kalau misalnya punya penyakit bawaan pasti sih akan lebih parah. Makanya emang harus hati-hati. Jaga kondisi tubuh, jaga imun, jaga iman. Dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya sebaik-baiknya mencegah itu kan dengan menjaga imun, aman dan Iman. itu. Sebenarnya sih ya, apa sih kiat bangkit? Kiat bangkit kalau aku pribadi lebih ke bangkitnya itu kayak ke mana ya? Bukan ke sanksi sosialnya Enggak, sih, ke lebih ke arah spiritualnya. ya terus kayak takut gitu loh kalau misalkan mau kemana-mana. Betul. Itu perasaan ya, nggak perasaan apa-apa. ya kalau perasaannya sih kayak gitu juga, tambahin lah Gitu dikit ya. deh. Iya. Perasaannya itu takut nularin orang lah Iya sebenarnya. betul. Karena kita bisa aja nih Nggak overproud. kelihatan sih kamu deh. Kita udah selesai corona, tapi kan kita nggak tahu orang-orang luar itu Kuat apa enggak? kuat apa enggak. Mungkin tertular bukan dari virus yang dari di dalam badan kita, mungkin ketika kita lewat di mana terus nempel di tangan atau di badan atau di baju gitu. Tapi itu juga sanksi sosial sih, karena kan kita yang udah kena COVID. Ya betul. Jadi kan itu karena Nanti kalau corona misalnya nggak kelihatan kan. tahu orang kena COVID nanti, wah tuh habis ketemu sama dia tuh, Iya, dia kan habis kena, positif. dia kan kena positif gitu. Gitu. Jadi itu sanksi sosialnya kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke situ. Jadi orang-orang yang nggak tahu asal muasal COVID dari mana, sebenarnya mereka yang nggak mencegah, tapi karena ada kita yang positif, Iya, betul aja ada kita lewat. jadinya kita kita disalahin yang deh. disalahin kan gitu. Itu Betul. perasaannya sih waktu kena Kalau misalnya ada COVID. teman-teman yang punya kiat-kiat lainnya, bisa juga coba di-share. Ya, Nanti perasaan atau kiat-kiat lainnya. Iya. Kiat bangkitnya sih kita tetap apa sih yang pertama support Tetap, ya, support keluarga yang lebih keluarga. utama. Kalau keluarga udah percaya sama kita, ibaratnya kita ya harus percaya diri kita sendiri gitu. Ya nggak sih? Yes, iya. Seperti Gitu. itu. Ashraf kiat bangkitnya gimana? Jalan-jalan ke Taman Safari. Ya. Dan langsung refreshing sih, karena kan Refreshing. butuh apa ya? Butuh Karena kita butuh penyegaran. penyegaran. Karena kalau kita terlalu tertekan terus secara terus-menerus, pasti tidak bagus juga. Tidak bagus. Akhirnya Ashraf lemas. Tak berdaya. Kalau ini lemas bukan karena corona, ini karena nancep. Ngantuk baru bangun ya. Karena baru bangun. Gemes. Teman-teman, nanti selanjutnya kita mau kemana? Iya, teman-teman nonton juga ya video Nih, kita. nanti video selanjutnya kita mau kemana? Ashraf jalan-jalan makan-makan. Kita mau Kemarin makan-makan. di Bintaro. Besok kita mau ini juga. Aduh, kayaknya rebus nih. Enggak. Enggak. Kita nanti mau ini juga, mau ke Senayan, makan Senayan mau main tembak-tembakan. sama Encang, sama Encing. Encangnya Ashraf, sama Encingnya Ashraf. Jadi kesimpulannya COVID-19 kita lawan secara bersama-sama. COVID masih ada ya. COVID masih ada. Dan katanya itu makin ngeri juga ya. Iya. Dan kita lebih baik sekali lagi mencegah daripada mengobati, karena Betul kita nggak sekali. tahu ya imun kita tuh sekuat Seperti apa. apa Gitu. Karena Nanti kita ketika- merasa diri kuat, tapi ternyata Pas masuk pas dihadapin, wah qadarullah, Lagi misalkan enggak. lagi nggak turun kuat. banget kan. Kenapa-napa. Kenapa? Iya. Sayang saya. Ibu. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, Betul. pakai masker, cuci Betul. tangan, jaga jarak, dan juga harus harus apa nih? Dan juga harus Jadi rebus nih sepertinya nih. sayang. Gitu. Harus saling support.
Ya, Percaya saling bahwa support. corona ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Harus semakin berhati-hati. Apalagi kemarin katanya corona ada efek-efek yang baru-baru tuh yang bikin kulit lah, pencernaan iya. lah. Ngeri banget kan. Apalagi kalau misalnya sampai ada penyakit bawaan. Ngeri sekali. Gitu. Iya, udah. Terus Bonus pertanyaan. Tanggapan mengenai skandal hubungan seks di Wisma Atlet Kemayoran. nah itu silahkan Nanti dijawab. aja deh di video selanjutnya. Oke, videonya. Nanti di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan lupa di klik Like, comment, di komen di bawah dan subscribe. Bye bye. hidung mana hidung? Hidung.